Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazila Nairen, NIM 11821000031. Saya mahasiswa UN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengubah pola asuh otoriter dan tips mengasuh anak pada masa pandemi. Nah, sebelum ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih COVID-19 itu? Diambil dari Detik News, virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan SARS dan MERS yang sempat menerbak beberapa tahun lalu. Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Pandemi virus corona atau COVID-19 berdampak pada kehidupan semua keluarga di seluruh Indonesia. Ada begitu banyak kegiatan yang berhenti untuk mencegah virus corona. Pemerintahan mengajukan masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah saja. Sejak kebijakan tersebut diterapkan, pembelajaran anak-anak usia sekolah pun dijalankan di rumah masing-masing. Pengasuhan anak selama pandemi COVID-19 bisa saja membuat orang tua stres, tapi itu juga menjadi kesempatan baik untuk menghabiskan waktu bersama anak dan mendukung perkembangan mereka. Dalam menjalani masa stay at home atau di rumah saja, sangat penting bagi orang tua untuk menggunakan pengasuhan positif dan mempertimbangkan pendekatan yang sehat untuk menangani anak di masa yang serba sulit ini. Di sini, peran orang tua menjadi penting bagaimana menyikapi pola asuh anak dan kebijakan pendidikan pada masa anak belajar di rumah atau study at home. Dalam proses pembelajaran di rumah, pastilah anak mengalami kecemasan, stres, sedih, bosan, jenuh, dan perasaan lainnya. Pola asuh dalam keluarga sangat diperlukan untuk masa depan anak yang lebih baik. Jika pola asuh sejak kecil telah keliru atau salah, maka masa depan anak tidak teratur dengan sendirinya. Sehingga orang tua perlu untuk mengetahui apa saja macam-macam pola asuh pada anak usia dini. Pola asuh dalam keluarga pada anak itu ada 4 macam, yaitu otoriter, normatif, demokratis, dan situasional. Pada masa pandemi ini merupakan kesempatan untuk mengubah pola asuh otoriter. Apa sih pola asuh otoriter itu? Pola asuh otoriter yaitu pola asuh yang memaksa semua perintah orang tua harus dipatuhi oleh anak-anaknya, dan hukuman merupakan tindakan dalam proses pengasuhan ini, sehingga anak melaksanakan perintah atau tugas dari orang tua karena takut memperoleh hukuman dari orang tuanya. Ketua Umum Nasional Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menyampaikan masa-masa sekolah berbasis di rumah ini harus dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk meningkatkan momen kedekatan orang tua pada anaknya, mendorong para orang tua untuk menjadikan momen ini sebagai kesempatan mengubah pola asuh otoriter menjadi pola asuh dialogis dan partisipasif. Anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah juga sebaiknya dimanfaatkan orang tua untuk merajut komunikasi yang lebih baik dengan anaknya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan sekolah berbasis di rumah dapat berjalan lebih efektif dan menguatkan ketahanan keluarga.
kesempatan bagi orang tua untuk membangun kedekatan antara anak dengan orang tua, saling membantu, saling berbagi, bermain, dan menjadikan anak sebagai sahabat orang tua. Nah, ada beberapa tips cara mengasuh anak pada masa pandemi COVID-19. Terasa memberikan beberapa tips untuk para orang tua dan pengasuh di rumah dalam mengasuh anak di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, pastikan kebahagiaan diri sendiri. Yang kedua, tetap tenang dan jangan sebarkan hal negatif. Yang ketiga, ajak anak berdiskusi. Yang keempat, lakukan apa yang disenangi. Yang kelima, lakukan rutinitas harian seperti biasanya. Yang keenam, tetap bersosialisasi. Yang terakhir, jangan menyalahkan keadaan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.